Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rekomendasi metode hitan untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan. Nanti kita akan cerita soal itu semua. Penting diketahui nih sebelumnya. Penting diketahui sunat bayi memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri bagi kita sebagai tenaga kesehatan dan juga bagi orang tua untuk memutuskan sunatan itu sendiri. Itu akan kita bahas sekarang. Jadi ada beberapa kelebihan dan tantangan tadi. Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama, sesuai dengan sunnahnya hitan. Sunnahnya hitan pada bayi, pada anak itu sebenarnya disunahkan untuk hitan hari ke-7 setelah lahir. Jadi umur 7 hari disarankan untuk hitan karena pada dasarnya cucunya Nabi juga disunat ketika hari ke-7 sekaligus untuk hitan dan sekaligus untuk akikahnya. Ya, jadi sebenarnya secara sunnah dalam agama Islam baiknya usia 7 hari. Yang kedua, pada bayi akan lebih cepat sembuh daripada anak yang lebih tinggi lagi, usianya lebih besar lagi. Kenapa? Karena pada bayi pembentukan sel-sel baru yang membuat kulit barunya itu terbentuk dari luka sunat akan lebih cepat daripada anak yang lebih besar. Ya, nggak usah dipungkiri ya, pada bayi tumbuhnya lebih cepat daripada anak-anak. Bahkan lahirnya 3 kilo pada usia 3 bulan itu udah hampir 6 kilo lebih gitu ya. Jadi pada bayi emang kecepatan penyembuhannya lebih cepat. Yang kedua, lebih minim nyeri pasca hitan. Nah, bertentangan sama kekurangannya, kan nggak tegaan kita sunatan bayi karena kita rasa kasihan bayinya kesakitan. Padahal pada bayi itu sarafnya masih belum sesensitif saraf pada orang dewasa atau pada saraf anak yang lebih besar lagi. Karena sarafnya masih halus, belum sensitif, maka nyerinya sebenarnya yang dirasakan tuh lebih minimal daripada anak yang usia yang lebih tinggi. Jadi lebih minimal nyeri ya sebenarnya ya. Keempat, lebih mudah perawatan pasca hitannya. Jadi kalau misalnya luka agar cepat sembuh, agar baik lukanya, kita kan mesti merawat luka tersebut agar lukanya cepat sembuh tadi. Nah, masalahnya pada anak-anak yang lebih besar, ada yang tidak mau dibersihkan, ada yang menolak, ada yang orang tuanya jadi takut sendiri untuk membersihkannya. Sementara pada bayinya nggak nolak dong, karena memang belum bisa nolak. Nah, dan orang tua juga lebih mudah untuk membersihkan karena nggak gerak-gerak, nggak banyak kesulitannya, nggak banyak tantangannya untuk membersihkan. Jadi memang perawatannya agak lebih mudah daripada anak-anak yang lebih besar lagi. Kemudian lebih minimal komplikasi dan traumanya pada bayi, karena kalau pada anak yang lebih besar kan ada tuh tipe anak yang udah takut duluan sebelum dihitan. Kebanyakan karena udah ditakut-takutin sama temen, sama kakaknya, yang pada akhirnya ketika datang sunat itu udah datang dengan ketakutan, sehingga akan bisa saja meninggalkan traumatik tersendiri bagi anak, walaupun ada caranya untuk mengatasi itu. Cuma kalau pada bayi memang udah sangat minimal karena dia nggak ada pikiran apa-apa soal ketakutannya dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih minimal untuk masalah itu. Nah, tapi bukan tanpa tantangan ya. Ada juga kekurangan yang pertama, lebih ekstra hati-hati, baik bagi tenaga medisnya karena kan ukurannya masih kecil, kulitnya masih halus, benar-benar ekstra hati-hati. Nah, di sini tantangannya bagi orang tua berarti harus memilih tenaga kesehatan, dokter yang bisa sunatan bayi atau berpengalaman di dalam sunatan bayi. Kemudian kita sebagai orang tua, karena sunat pada bayi itu masih jarang terdengar, lebih nggak tegaan. Ada yang merasa, aduh kasihan masih bayi, apa aman ya disunat dan lain-lain. Cuma secara keamanan sebenarnya lebih aman ya ternyata ya. Tapi karena masih tabu, jadi rasanya nggak tegaan gitu sama bayi. Tapi itu bukan sebenarnya kekurangan yang bertentangan sama yang saya bahas tadi kelebihannya. Sekarang kita bahas bagaimana metodenya. Ada beberapa faktor yang kita perhatikan dalam memilih metode sunat untuk bayi. Yang pertama, faktornya adalah harus faktor keamanan yang paling utama. Maka pilih metode yang aman atau minimal invasif. Apa ini minimal invasif?
Metode sunat yang minimal invasif maksudnya tidak menggunakan alat-alat yang berbahaya. Misalnya ada metode dulu sunatnya pakai gunting yang tajam, atau misalnya pakai pisau yang tajam tanpa pelindung. Nah, yang kayak gini nih sebaiknya dihindarin metodenya. Jadi bisa pilih metode yang minimal, misalnya nggak pakai gunting, ada alat khususnya yang nggak berbahaya untuk bayi. Terus pilih dengan kecepatan pengerjaan yang lebih cepat daripada yang biasanya. Jadi gini, walaupun bayi itu akan disunat, dibius dulu, udah nggak ngerasain sakit, tapi kan tipe bayi beda-beda. Ada bayi yang tidak nyaman dengan ketemu orang baru, atau ditidurkan, atau dipegangin kakinya, maka dengan pengerjaan yang lebih cepat, ketidaknyamanan itu jadi berkurang, biar cepat selesai gitu. Tapi tetap pilih yang aman tadi ya, aman, cepat pengerjaan. Yang ketiga, pertimbangannya harus sesuai sama ukuran. Pada bayi, secara umum, memang ukuran penisnya lebih kecil daripada anak yang lebih besar lagi, apalagi banding dewasa ya, jauh. Nah, ada metode yang memang berdasarkan ukuran-ukuran ini, maka pilihlah yang sesuai sama ukurannya. Terus keempat, pilih yang mudah dirawat. Nah, kan metodenya tadi ada yang metode modern, ada yang metode yang biasa. Nah, metode yang zaman dulu ada yang dijahit, bukan zaman dulu ya. Metode yang ada juga pilihannya yang dijahit, ada yang diperban, ada juga yang ada yang masih nempel, yang mesti dibuka, dan kayak gitu tuh akan menyulitkan perawatan ke belakangnya. Jadi after hitannya gitu. Jadi pilih yang paling gampang perawatannya, karena saat ini metodenya udah ada pilihan yang itu, yang mudah perawatannya. Lalu yang kelima, perhatikan faktor kecepatan penyembuhan. Sebenarnya kecepatan penyembuhan luka sunat bukan cuma faktor pilihan metode, ada faktor kesehatannya, ada faktor usianya, ada faktor lain-lainnya. Tapi metode juga berpengaruh, karena metode yang terbaru memungkinkan untuk minimal resiko infeksi pasca hitan. Itu akan jadi pertimbangan yang pada akhirnya menghasilkan kecepatan penyembuhan luka sunat lebih cepat daripada metode yang dengan resiko infeksi yang lebih banyak. Maka dari faktor tersebut ada beberapa rekomendasi metode sunat yang bisa kita rekomendasikan. Bius sunat sendiri kita rekomendasikan yang pertama, metode skin flash lamp. Metode ini adalah metode yang menggunakan alat khusus untuk melindungi penisnya. Jadi ada cetakannya, bahannya metal, terus setelah itu baru kita buang kulitnya. Jadi aman, minimal invasif, yang tidak menggunakan juga misalnya gunting yang tajam, nggak pakai. Nah, juga setelah itu nggak dijahit, kita akan satukan lukanya dengan lem khusus untuk luka, makanya namanya skin flash lamp. Di tempat lain ada juga yang menamai dengan metode gomkolem, ada yang combo sealer namanya. Pokoknya metodenya mirip. Nah, bedanya nanti di tambahan, tergantung dari tenaga kesehatan yang membutuhkan. Ada juga metode yang direkomendasikan yang kedua, itu metode smart clamp. Nah, metode ini masih populer, yang menggunakan tabung pelindung, sehingga punya kelebihan bayinya bebas untuk misalnya kalau ngompol, aman masih, karena bahasanya mudah dibersihkan. Nah, cuma kekurangannya masih ada alat yang menempel. Ada lagi metode penciler. Nah, penciler ini lebih rapih lagi mengkombinasikannya, ada pelindungnya juga, dan juga memiliki kelebihan yang disatukan kulit yang terakhir itu dengan lem juga. Nah, dari semua metode yang ada, kami merekomendasikan sekitar kira-kira 3 metode. Nah, kira-kira gitu aja ya. Saya berharap video kali ini dapat membantu ayah bunda dalam menentukan dan mempertimbangkan hitan dan pilihan metode untuk bayi dalam rentang usia 0 sampai 12 bulan. Mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.